Kita langsung mulai ke 9 karena pertimbangan kemarin adalah kalau 1 sampai 8 itu sudah dibahas insyaallah oleh Ustadz pada malam Ahad ya. Sekarang kita lihat 59. Kita baca hadisnya aja. Kalau yang Selasa Rabu kita baca ayatnya. Kalau kita ini baca hadisnya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah azza wa jalla wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an tuqada lahu narun wa yuqdafa fiha. Kalau kita sekarang saya baca artinya. Salasun, ada 3 perkara, mangkunna fihi, yang bila terdapat dalam diri seseorang, ya, wajada halawatal iman, akan merasakan manisnya iman. Kita akan merasakan manisnya, enaknya, indahnya jadi orang beriman, manakala memiliki 3 hal. Apabila 3 hal sudah berada pada diri kita. Kalau 3 hal ini belum ada pada diri kita, mungkin kita belum merasakan indahnya orang beriman. Belum merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma sibahuma. Man, barang siapa Allah wa rasuluhu, dan yang Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi, itu lebih dicintai mimma siwahuma, daripada keduanya. Kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, bisa mengalahkan segala-galanya, baru bisa merasakan iman. Ya. Kalau kita masih cinta dunia, masih cinta kepada harta, masih cinta kepada istri, masih cinta kepada anak, dan cinta kita kepada mereka mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka masih sulit bagi kita untuk merasakan iman. Merasakan manisnya iman, merasakan indahnya keimanan. Boleh mencintai harta, boleh mencintai istri, boleh mencintai anak, ya. Bukannya tidak boleh, tetapi cinta kita kepada mereka harus dikalahkan, harus dinomorduakan. Kita harus menempatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagai contoh misalnya ya, kita mau ke masjid, tapi anak misalnya gendolin itu sholat gelantungan ya, gelantungan. Misalnya minta dia, udah sholat di rumah aja, ditambah istri minta, udah sholat di rumah aja, bapak jadi imam, ya itu kan kelihatannya baik. Bapak jadi imam,
sholat di rumah aja, biar kita bisa sholat berjamaah rame-rame sekeluarga. Itu kelihatannya baik, ya. Tapi berdasarkan hadis-hadis Rasul, keterangan-keterangan tentang sholat jamaah, kalau laki-laki itu tetap baik, lebih baik di masjid. Maka kita lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai anak, daripada mencintai istri. Maka kita pergi ke masjid. Nah, kita pergi ke masjid meskipun anak sudah gelantungan, gendolin. Ya. Kadang-kadang kita tuh nggak tega. Kadang-kadang kita nggak tega, kadang-kadang nanti kasihan anak nangis. Nah, itu contoh yang sederhana. Jadi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus ditempatkan nomor satu. Kan kalau hanya nangis kan nggak berbahaya. Nah, saya pernah bertanya kepada dokter spesialis anak. Pengalaman dulu ya, tapi ketika anak saya masih kecil-kecil. Saya ngeluh ke dokter spesialis. Ini dokter, anak saya itu kalau malam bangun aja, udah gitu nangis. Ya. Terus kenapa dia? Ya kan kita capek, kata dia. Ya kalau capek nggak usah punya anak. Kan anaknya nggak masalah kan, cuma nangis aja kan. Nangis itu biasa. Malah nangis itu sehat bagi anak kecil. Kalau nggak nangis, dia nggak bisa narik udara, nyedot udara ke dalamnya. Kalau nggak mau capek ya nggak usah punya anak gitu. Kalau nangis itu biasa. Yang penting kan anaknya nggak ada sakitnya. Biasa itu anak bangun malam-malam. Saya sudah pergi bayar mahal-mahal ke dokter spesialis itu. Jawabannya gitu malah. Nah, jadi kita tuh harus ngerti. Kalau tidak bahaya bagi anak, nggak apa-apa. Kalau cuma hanya nangis, itu nggak apa-apa. Kalau hanya capek, suaminya capek, istrinya itu biasa. Memang punya anak, memang begitu. Saya pengalaman datang ke dokter spesialis, dijawab begitu, ya udah. Sekarang nggak usah datang lagi. Ya, kalau nangis itu biasa, ya sesuatu yang biasa, jangan kita anggap luar biasa. Nah itulah contoh yang gampang, yang sering kita hadapi ya. Kalau sekarang misalnya korban, yang sekarang kan ibadah korban yang kita sedang akan menghadapinya. Ini misalnya kita korban atau enggak ya? Kita korban atau enggak? Sayang nih. 3 juta lebih korban lagi. Setiap tahun korban. Ini kalau di tabungan lumayan. Nah, gitu kan misalnya. Nah, kita lebih cinta kepada harta atau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita korban. Meskipun tahun-tahun kemarin kita sudah berkorban, karena ibadah korban memang ibadah yang diperintahkan setiap tahun. Nah, ini alhamdulillah korban kita sapinya saja sudah meningkat ya, sudah mencapai 15 sapi ya, sudah 15 sapi. Kalau ada yang korban lagi katanya ya disarankan korban kambing. Soalnya kalau sapinya 16 mungkin kesulitan nyari-nyarinya lagi panitia. Kalau bawa sendiri misalnya ya lebih bagus kambing kali ya. Karena apa? Kalau sapinya 16 mungkin sampai asar belum selesai ya. Kemarin kan 13 ya. Tahun kemarin maksudnya. Tahun kemarin kan 13 kan? Kayaknya 12 atau 13, sekarang sudah 15. Ya, jadi kan perhitungan waktunya supaya menanganinya, supaya tertanganinya. Ini sisanya kalau masih ada yang korban,
kita sarankan, harapkan supaya kambing agar panitianya tidak kewalahan, ya, agar panitianya tidak kewalahan. Dan daging kambingnya mungkin kurang, ya, masih banyak kan daging sapi. Ini alhamdulillah, ya, kita syukuri kalau satu orang korban itu kira-kira dananya butuh 4 juta. Kalau 15 kali 7 itu berarti 105, ya. 15 sapi kali 7 orang berarti 105. Kalau 4 juta kali 100 itu sudah 400 juta. Ya, berarti nilai korban kita yang akan dipotong dananya itu kira-kira sudah mencapai 400 juta. Kemarin zakat pada waktu bulan Ramadan tercapai 310 juta. Wakafnya dapat 120 juta. Alhamdulillah, ini kesadaran meningkat atau warga persada berarti tidak ada krisis, ya. Nah, berarti mungkin karena kita tidak merasakan adanya krisis, mungkin karena kesadaran meningkat, mungkin dua-duanya. Kalau kata orang-orang sedang krisis, kayaknya tidak. Yang krisis itu kan apa ya? Kata Prabowo, orang desa nggak pakai dolar, ya. Yang orang-orang yang menggunakan dolar mungkin krisis, ya, karena dolarnya sudah sekitar 18.000, ya. Dolar sekitar 18.000. Tapi orang-orang yang tidak memakai dolar tidak terpengaruh, ya. Kalau alhamdulillah, ya, sudah punya peternakan sendiri. Tutup. No, tapi alhamdulillah. Oh, pakannya nih, berarti perlu dipikirkan. Oh gitu. Cuman memang Indonesia itu gimana ya? Barang-barang sepele aja impor semua sih, pakai impor. Misalnya kita pakan ternak aja, kenapa harus impor, ya? Untuk makanan lele, makanan ayam, makanan kambing, sapi, kenapa harus impor? Belinya pakai dolar, ya. Sementara dijualnya sapi, jualnya pakai rupiah. Ini yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Makanya kita harus membuat ketahanan pangan. Bagaimana tanah-tanah yang ada di sekitar kita semuanya termanfaatkan. Di Ihyaul Mawad, ya. Ada ajaran Rasulullah yang lain namanya Ihyaul Mawad. Setiap bumi jengkal tanah itu harus dihidupkan dengan bercocok tanam atau dibangun. Kalau tidak dibangun, ya bercocok tanam. Orang sekarang sudah tidak minat untuk bercocok tanam. Karena diantaranya kalau bertani zakatnya 5%, 10%. Kalau dagang, kalau kerja zakatnya cuma 2,5%. Petani itu zakatnya banyak, sudah tidak berminat. Kedua, petani tidak keren, ya. Nah, makanya pada nggak minat. Sampai Pak Bari aja yang kuliah pertanian nggak mau jadi petani, ya. Kuliahnya kan pertanian kan, IPB kan, Institut Perundangan, ya. Nah,
Sedikit sekali orang yang berminat kepada dunia pertanian. Maka ini salah satu usaha kita, tanah-tanah masjid itu ditanamin tanaman pangan. Itu sunnahnya, ihya'ul mawad. Tanah-tanah RT, tanah-tanah pekarangan kita, kalau bisa ditanamin tanaman pangan. Itu sunnah ya. Bahkan Rasulullah menyampaikan, seandainya kalian tahu bahwa besok kiamat, besok hari Sabtu kiamat misalnya, tapi kalian masih pegang biji kurma, maksudnya untuk ditanam, masih bisa ditanam, maka tanamlah. Ya. Seandainya kamu punya biji kurma untuk ditanam, padahal besok kiamat, tanamlah. Berarti apa? Bukan masalah hasil, tapi masalah usaha. Kita harus berusaha menanam tanaman. Ya. Nanam tanaman itu bermanfaat ketika dimanfaatkan oleh orang lain sebagai sedekah dari kita. Jadi jangan sampai tanah-tanah yang ada mubadir. Ini di Indonesia kan banyak tanah mubadir. Tanah yang berhektar-hektar, puluhan hektar ditapos, itu nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh ke Kalimantan, nggak usah jauh-jauh ke Sumatera. Ditapos saja tanah nganggur bertahun-tahun, ya bertahun-tahun. Kalau ditanemin rumput buat golf masih lumayan, itu berarti dimanfaatkan. Tapi alang-alang tinggi-tinggi sampai gitu, tanah menjadi tidak terurus. Nah, sekali lagi kita hidupkan ihya'ul mawad, menghidupkan lahan yang tidur ya. Alhamdulillah usaha sudah dilakukan yang di Darul Jannah kan, Pak Hasan ya, nanemin ya, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal ya wajar ya. Usaha kadang-kadang ada yang gagal. Tapi alhamdulillah kita sudah berusaha. Kembali kepada hadis ya, cinta kepada Allah. Saya katakan tadi, bukan tidak boleh mencintai harta atau anak istri. Boleh mencintai anak, mencintai istri, boleh. Sebagaimana mencintai harta juga boleh. Ya. Jadi kadang-kadang orang bicaranya kelewatan. Sampai kita nggak boleh cinta kepada harta. Karena harta itu fitnah. Anak juga fitnah. Apa nggak boleh cinta kepada anak? Fitnah itu beda. Dalam kata Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta itu fitnah. Jangan diartikan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia berarti tuduhan tanpa bukti. Ya. Tapi ini masalahnya bahasa Arab. Fitnah itu berarti cobaan, ujian. Ujian itu gimana? Ya ujian ya harus dijawab dengan benar. Ya kalau ada ujian dijawab dengan benar. Itu caranya. Bukan ujian itu buruk. Ujian itu kalau yang bisa menjawab malah meningkatkan derajatnya. Kalau yang nggak bisa memang kelihatan belangnya. Jadi bukan nggak boleh cinta kepada anak, bukan nggak boleh cinta kepada istri, bukan nggak boleh cinta kepada harta, boleh mencintai, tapi cinta kita kepada harta harus lebih rendah daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua,
Wa man ahabba abadan la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jal. Cinta kita kepada seseorang itu harus atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta karena kesukuan, bukan cinta karena hartanya, bukan cinta karena jabatannya. Nah, ini sebenarnya adalah syirik kecil. Kita cinta seseorang karena hartanya. Cinta kepada seseorang karena pangkat yang dia miliki. Itu berarti apa? Karena kita mengharapkan kepada orang itu. Ya, kita masih ngarep, mungkin ngarep dapat jabatan. Ya, ngarep dapat kecipratan hartanya. Kita masa tomak sama riya. Riya itu kan bukan hanya beramal karena ketika kita sholat karena orang itu. Bukan hanya itu. Tapi kita mengharapkan penghargaan dari seseorang. Kita tuh masih ingin dihormati orang lain. Itu juga bagian dari riya kecil. Ya, makanya rata-rata saya sendiri, kalau ada kawan saya sudah jadi pejabat, menjadi pejabat pemerintah, itu malah saya nggak mau dekat-dekat, biasa aja, ya biasa aja, nggak musuhin tapi nggak usah dekat-dekat, ya. Kalau dekat-dekat karena apa? Orang karena mengharapkan jabatan, mengharapkan sesuatu dari dia. Ya, misalnya sudah ada kawan saya yang jadi gubernur, ya, teman kuliah kan, teman yang jadi wakil gubernur, teman jadi wakil menteri. Ya udah biasa aja, nggak usah perlu. Wah sekarang semakin dekat kita karena dia pejabat, nggak usah. Malah kita udah biasa aja, jaga jarak aja. Ya, nggak usah ngarep-ngarep ya. Itu apa? Latihan buat kita. Bahwa kita mencintai orang bukan karena dia pejabat. Mencintai orang bukan karena dia kaya. Karena dia beriman, karena dia muslim, itu saja kita mencintai. Ya. Kita mengharapkan cinta kepada seseorang supaya dapat pahala. Ya, bukan ngarepin uangnya, bukan ngarepin jabatannya. Nah, inilah termasuk apa yang menyebabkan kita cinta mendapatkan manisnya iman. Ya. Seperti saya sering mengajak jamaah di sini, kalau ada orang mukmin meninggal dunia, kita sholatin. Kenal atau enggak kenal. Ya. Bahkan di Masjidil Haram contohnya, kita enggak kenal. Kita sholat kok. Sholat jenazah ya. Meskipun kita enggak sholat. Karena apa? Karena dia mukmin. Karena ada perintah dari Rasul untuk mensolatkan jenazahnya. Begitu juga kita mendoakan kawan-kawan kita yang muslim, yang mukmin, semoga Allah mengampuni. Sampai saya katakan kepada orang yang non muslim, kita boleh mendoakan kalau masih hidup. Kalau masih hidup. Tapi kalau sudah mati, meninggal, jangan. Kalau orang non muslim masih hidup, kita doakan semoga mendapat petunjuk dari Tuhan. Semoga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita. Boleh. Kita berkunjung ke rumahnya, kita takziah ketika tetangga yang non-muslim meninggal. Boleh, tapi jangan mendoakan yang sudah mati. Yang sudah mati ya sudah gitu maksudnya. Tapi yang masih hidup kita doakan semoga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita
harapkan orang semuanya itu yang kita kenal, yang tidak kita kenal, tapi tetangga kita, semoga dia masuk surga. Ya, semoga kita tidak masuk surga sendirian. Semoga teman-teman kita, semoga tetangga-tetangga kita juga masuk surga. Kenapa? Kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menyelamatkan mereka, ya. Kalau misalnya Pak Mamat sama Pak Baisol ini kaya sampai bisa membeli rumah di Persada semua, ya, Pak Mamat ya, semua orang Persada termasuk saya, Pak Beri, Pak Sulati, ya, Pak Hendro, ya, suruh pindah semua, rumahnya diborong sama Pak Mamat sama Pak Baisol. Nah, itu Pak Mamat. Itu enak nggak? Pak Mamat sama Pak Baisol tinggal berdua saja di Persada. Kita semua pindah. Pak Wagijan pindah, Pak Irfan pindah. Pak Mamat sendirian sama Pak Baisol. Enak Pak? Enak nggak Pak? Oh nggak boleh tinggal di sini kok, nggak boleh tinggal di sini, suruh pindah semua. Ya, kalau kita tinggal sendirian di satu komplek itu aja nggak enak, apalagi kita masuk surga sendirian, nggak ada temannya, nggak enak, ya, nggak enak masuk surga sendirian. Maka, iya enak rame-rame. Oh, tawaran Pak Mamat itu. Masuk surga sendirian atau masuk neraka rame-rame. Nah, sekali lagi kalau saya enak kan masuk surga rame-rame, jangan sendirian. Maka jangan egois. Kita hanya mikirkan keselamatan diri kita. Nah, ini saya tunjukkan. Masih banyak di antara kita, saya perhatikan, yang penting mikirin diri sendiri. Yang penting dirinya baik, maksud saya gitu. Ya. Dia pengen menjadi baik, tapi mikirin dirinya sendiri. Itu masih kurang. Ya. Kita kan ada ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu mendapatkan nikmat dari Allah, ceritakan kepada orang lain. Kalau kamu mendapatkan nikmat dari Allah, ceritakan kepada orang lain. Nah, ini banyak orang yang pikirannya pendek. Dikiranya nikmat itu adalah berupa makanan, berupa harta, berupa minuman, itu doang. Maka kalau dia mendapatkan makanan yang enak, cerita. Kalau mendapatkan minuman yang enak, cerita. Kalau mendapatkan harta, cerita. Loh, nikmat berupa harta itu adalah nikmat yang paling kecil. Di kalangan ulama disebutkan jelas itu. Nikmat harta itu nikmat yang paling kecil. Nikmat ketika kita sholat berjamaah, alhamdulillah ya, sudah bisa sholat berjamaah. Nikmat ketika kita bisa berkorban. Nikmat ketika kita bisa wakaf. Nikmat ketika kita bisa bayar zakat. Nikmat ketika kita bisa mengikuti pengajian. Nikmat ketika ilmu kita bertambah. Itu nikmat. Ya, yang itu diceritakan. Oh, ternyata sholat berjamaah itu enak. Ternyata sholat di Masjid Darul Jannah itu enak. Ternyata kalau Jumatan kita datang awal-awal itu enak. Itu ceritakan kepada orang agar mereka mendapatkan nikmat yang sama. Pahamannya selama ini,
Nah, kalau makanan, minuman sama harta, duit. Kalau dapat duit banyak dia cerita. Kalau mendapatkan ilmu, mendapatkan kesempatan untuk beribadah, seakan-akan bukan nikmat. Nah, mestinya ya dipahami bahwa harta itu nikmat, tapi nikmat yang kecil. Nikmat yang besar adalah ilmu, hidayah, keimanan. Punya teman itu juga nikmat. Ya, punya teman yang baik-baik itu nikmat. Alhamdulillah, saya punya teman yang rajin-rajin sholat berjamaah. Saya punya tetangga yang baik-baik. Saya punya tetangga rukun. Ya, itu nikmat. Itu ceritakan. Ya, itu ceritakan kepada orang lain supaya orang lain mendapatkan hal yang sama. Jangan semua kenikmatan harta diceritakan, malah dikira pamer, malah bahaya. Nanti kalau ada orang yang berniat buruk, rampok, nggak usah diceritakan, ya semuanya, ya nggak usah diceritakan semua. Kadang-kadang kita bersyukur, bersyukurnya apa? Ya dalam bentuk korban, dalam bentuk zakat, dalam bentuk wakaf, itu aja menceritakan nikmat harta yang kita dapatkan, cerita kepada orang itu dalam bentuk memberikan sesuatu. Nah, nikmat-nikmat yang lain tolong diceritakan ya. Jadi masih kalau ada di antara kita yang masih mikirin dirinya sendiri, yang penting diri saya baik, orang lain nggak usah, urusan masing-masing. Urusan ibadah kan urusan privat, urusan diri sendiri, itu salah. Dalam Islam, kuntum khaira ummatin, kita harus menjadi umat yang baik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik itu adalah umat yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Jadi jangan hanya mikir diri sendiri. Yang terakhir tadi apa? Yang ketiga, wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allah minhu kama yakrahu an tuqada lahu narun fayuqdafa fiha. Nah, kita kan sudah beriman, ya. Kita sudah beriman. Jangan sampai keluar dari orang mukmin. Artinya kita murtad, naudzubillah min dzalik. Sebab orang mukmin itu berarti orang yang sudah diselamatkan dari neraka. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Mosok kita mau murtad lagi, malah masuk neraka. Orang sudah diselamatkan dari api, malah mau masuk. Itu kan nggak ada. Nah, begitu juga iman. Kita ini sudah menjadi orang beriman, maka usahakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiar. Jangan sampai kita merusak keimanan kita. Kita harus menjaga dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala agar menjaga keimanan kita sampai ajal menjemput kita. Ya, harus mempertahankan iman. Kalau kita sudah mempertahankan iman, insya Allah. Nah, kalau kita ini karena beriman dari kecil, ya insya Allah tidak ada niatan untuk kafir atau murtad. Ya, tidak ada niatan kafir atau murtad. Paling penyakit kita itu adalah niatan untuk tidak melakukan yang baik, untuk tetap melakukan yang mungkar. Itu godaan kita. Kalau godaan untuk menjadi murtad atau godaan untuk menjadi kafir mungkin jarang, karena kita sudah beragama Islam sejak kecil. Tapi seringkali godaan yang ada pada kita adalah godaan tidak usah melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah maupun Rasulullah. Ya, itulah
tentang ada cabang iman yang ke-10, yaitu kewajiban mencintai karena Allah. Kita mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena dia pejabat yang mungkin akan memilih kita, bukan karena harta kekayaannya. Tapi kita cinta kepada seseorang karena dia adalah mukmin, karena dia banyak berjasa dalam membela agama Islam, karena dia berjasa dalam banyak penyebaran Islam. Wallahu a'lam bishawab.